Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya kami berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, boleh bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi, boleh mengalami Tuhan, boleh mengangkat tangan muji menyembah Engkau, boleh masuk dalam hadirat Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Bapak melalui mulut bibir hambanya. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Bapak yang baik, aku secara pribadi dengan suami kalau masih boleh naik ke tempat kudus-Mu itu semua karena anugerah Tuhan. Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau segala-galanya. Kami siap untuk berkati GSJS Jakarta Moy, berkati juga Pastor Andrew dan juga untuk Jessica istri yang terkasih dan juga untuk anak yang terkasih, berkati juga untuk WL Singer yang luar biasa dan semua jemaat yang luar biasa. Dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Halo. Ada manusia kan di sini? Ikut Tuhan tuh mesti semangat gak? Iya, harus semangat, betul ya. Tuhan tuh suka lihat antusias, maka dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala, betul ya. Ikut Tuhan tuh mesti menyala-nyala. Betul ya? Ada manusia gak sih di sini? Nanti saya tunjuk ya, gantiin saya di depan ya. Harus, kenapa kalau misalnya lihat Lisa Pink kita semangat, betul, luar biasa lah ya Blackpink, betul ya. Tapi kenapa untuk Tuhan harus semangat ya, karena semangat itu adalah modal kita menghadapi hari-hari ini, karena hari-hari semakin jahat dan akan banyak tantangan, betul? Halo? Aduh, lain kali jangan undang saya lagi ke sini ya. Ya, saya jadi stres, betul. Ya oke, kita akan masuk dalam, tadi ibadah pertama saya menyampaikan tentang peperangan. Memang kita menghadapi peperangan sekarang. Tapi kan bukan kita Bu Indri, Israel kok yang perang sama Iran, apa hubungan sama kita? Yes, kita menghadapi peperangan. Maka saya bawa ini. Awas ya, ini ada pelurunya loh. Ya memang ada peperangan hari-hari ini. Kenapa? Karena iblis udah makin kepepet. Orang kalau kepepet apapun dihalalkan. Iblis tahu udah kepepet, waktunya sudah singkat. Maka dia sekarang lagi babak belurkan orang-orang Kristen. Betul, keluarga-keluarga, anak-anak muda. Masa depan hancur-hancuran, rumah tangga, ekonomi. Kenapa? Karena dia tahu udah deket waktunya ini. Kalau gua nggak jor-joran, ini orang Kristen semua semangat. Selamat nih semua masuk surga. Dia nggak mau. Maka hari-hari ini kalau kau hanya jadi pribadi-pribadi yang biasa nggak akan bertahan. Tadi sampaikan tadi tentang prajurit. Siap kita harus jadi prajurit Allah. Prajurit bukan ada hubungan dengan TNI, dengan Polri, dengan engkau mungkin sekolah militer. No, setiap kita harus punya mental prajurit. Tadi saya sampaikan ada 6 pribadi yang punya mental prajurit. 6 ini adalah orang yang gak diperhitungkan oleh dunia. Mereka adalah orang biasa-biasa, bahkan gak masuk hitungan. Ya, dianggap kere, dianggap biasa-biasa. Tapi mereka adalah pejuang yang sejati. Di akhir zaman ini kita menghadapi musuh bukan yang kelihatan, bukan yang keluar. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah utang, bukan masalah anak, bukan masalah penyakit, bukan lagi. Tapi iblis hari-hari ini pakai tipu muslihat. Tahu musuh kita siapa? Daleman kita. Harga diri kita, ego kita. Keinginan daging kita, hawa nafsu kita, itulah musuh kita hari-hari ini. Maka kalau engkau membidik yang salah, gak heran maka engkau kalah. Yang kita bidik yang luar. Kita pikir musuh kita di luar sana. No, dia ada di dalam kita. Tadi saya sampaikan itu. Ada 6 pribadi tadi. Nanti mungkin boleh dengar tentang apa yang saya sampaikan tadi. Nah yang kedua ini kita akan bicara juga tentang peperangan memang. Tapi ini bicara tentang seorang pribadi yang bernama Gideon. Ya, kita buka yuk. Kalau di Hakim-Hakim 6-8 ayatnya gak banyak. Hakim-Hakim 6 cuma 2 pasal. Tapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Hakim-Hakim 6-8 ini. Kita buka yuk yang pertama Hakim-Hakim 6 ayat 1. Dapat semuanya? Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita stop sampai di sana dulu, betul? Kalau engkau baca ayat ini, apa yang kau dapat? Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, betul? Tuhan punya rencana besar buat Israel, betul? Dipilih dari sekian banyak bangsa, Tuhan Yesus lahir di Israel. Dia lahir sebagai suku Yehuda, dari bangsa Yahudi. Artinya bangsa ini spesial di mata Tuhan. Kita juga spesial di mata Tuhan. Tapi yang menyedihkannya, bangsa ini dikatakan babak belur. Dikatakan melarat hidupnya, susah hidupnya. Pertanyaan saya, yang salah siapa? Tuhan gak menjadikan kita hidup melarat loh. Tuhan gak mau menjadikan kita hidup susah. Tuhan gak menjadikan hidup kita babak belur. No,
Rancangan Tuhan gak pernah babak belur. Rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan bagi setiap kita. Siapapun engkau di tempat ini. Mau engkau kaya, miskin, tua, muda, cantik, jelek. Semua miliki hal yang sama. Rancangan masa depan penuh harapan. Tapi kenapa bangsa Israel dikatakannya hidupnya sangat menderita? Bahkan dikatakan sangat melarat. Karena orang Midian menguasai 7 tahun. Semua apa yang dimiliki bangsa Israel diambil sama Midian ini. Pertanyaan saya, yang salah siapa? Ini ada manusia gak sih di sini? Kita bikin deal ya. Saya tadi pagi bangun salah bangun. Harusnya bangun itu jam 5 pagi, tapi saya bangun jam 1 pagi. Dari Bandung. Kita berangkat dari Nekus sampai ke sini. Jadi bayangkan 1 malam ini belum tidur-tidur nih. Halo? Kelihatan gak tidur? Kagak. Kenapa? Karena aku semangat. Orang yang semangat tuh beda. Menyala-nyala. Usia 66 tahun, tapi kayak 17 tahun, betul? Tepuk tangan Tuhan Yesus. Maka tempat ini kalau engkau memble, pakai mau menang perang, kagak bisa. Tentara Israel sekarang, tentara Amerika, tentara Iran. Kalau sekarang memble semuanya, mukanya begini semua. Kagak mungkin bisa menang. Lihat dong mereka tuh semuanya, siap semuanya, betul? Apalagi Iran, betul? Yes, siapa takut, dia bilang begitu. Harus seperti itu anak Tuhan, coba tunjukkan. Berdiri dulu, berdiri. Aku gemes soalnya kalau ngeliat yang memble. Berdiri, coba berdiri ya. Nanti bilang ini, siapa takut? 1, 2, 3. Bukan, siapa takut? Siapa takut gitu. 1, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Siapa takut? 1 lagi. 1, 2, 3. Siapa takut? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Semangat itu luar biasa. Masalah boleh ada. Tapi kalau engkau semangat, masalah sudah kalah sebelum waktunya. Jadi kalau engkau udah memble, belum lagi berperang, sudah kalah duluan. Makanya hari-hari ini kita butuh semangat. Betul? Karena Yesus kita adalah pribadi yang semangat. Dari mana bukti dia semangat? Datang dari surga. Jauh-jauh datang ke dunia ini. Kalau gak semangat, gak mungkin datang ke dunia ini, betul? Tuhan semangat, kenapa? Karena Tuhan gak mau satupun kita binasa. Nah Tuhan datang all out, kitanya gak semangat, bertobatlah engkau. Amin. Ini ngerti bahasa Indonesia gak sih semuanya? Hah? Luar biasa ya. Oke, kita akan belajar. Dikatakan tadi, siapa yang salah? Yang salah gak mungkin Tuhan. Kalau saya percaya apapun yang kita alami dalam hidup ini, gak pernah Tuhan yang salah. Waktu saya babak belur, waktu hotel kami dibakar, habis 2,7 hektar. Waktu aku dan suami sampai kami tinggal di rumah tipe 21. Waktu kami gak bisa bayar hutang. Waktu suamiku babak belur. Waktu aku babak belur. Waktu anak-anak bermasalah. Apa Tuhan yang buat? Enggak. Tuhan tuh gak pernah buat yang jahat sama kita. Ingat tuh baik-baik. Dia adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Jadi kalau sampai ada masalah dalam hidup kita, jangan cepat-cepat bilang, Tuhan kenapa? Koreksi diri. Hari-hari ini mujizat terbesar, bukan mujizat orang buta dicelikan. Bukan mujizat orang mati dibangkitkan. Tahu mujizat terbesar apa hari-hari ini? Orang yang sadar bahwa dia ada kekurangan dan kelemahan. Dan mengakui dan bertobat. Itu mujizat terbesar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya kenapa hidupmu gak berubah-berubah? Gereja paling rajin, betul? Ibadah jam 10, jam 7 pagi dari sini, betul? Sekali nyapu-nyapu, betul? Itu boleh-boleh saja, tapi selama kau tidak menyadari apa yang ada di dalam hidup kita, gak akan pernah ada perubahan. Karena Tuhan hanya tunggu apa? Pengakuan. Adam dan Hawa tuh dosanya gak terlalu besar dibanding dengan Paulus. Saulus tuh dosanya gila abis. Itu Stefanus mati di kaki dia loh. Betul? Orang-orang Kristen ditarik sama dia semuanya. Dibunuh sama dia. Tapi kok bisa dipakai oleh Tuhan? Karena Saulus mengaku salah. Daud, kalau dipikir-pikir, pembunuh berencana, betul? KUHP berapa, Pak? 480? Bertobatlah engkau. Matikan HP cepat, kalau nggak saya ambil. Betul? Ya, dan dikatakan, yang Tuhan tunggu itu adalah apa? Waktu engkau menyadari, maka tadi dikatakan di sini, yang salah bukan Tuhan nggak pernah salah. Kalau engkau babak belur, ekonomi hancur, atau rumah tangga berantakan, nggak pernah Tuhan yang salah. Yang salah adalah kita yang membuka celah. Contoh, kita ambil 3 contoh aja. Salomo. Orang yang berhikmat loh. Berhikmat luar biasa. Gak ada satupun yang bisa mengalahkan dia. Saya percaya dia sekolahnya mungkin bukan hanya di Amerika. Dia sekolahnya di surga. Hikmatnya luar biasa. Semua orang kalah hikmat pada dia. Waktu ada 2 perempuan sundal datang. Anaknya 1 yang mati. Dia aja bilang apa? Minta pedang. Biar gue penggal bagi 2. Kita bilang itu sadis. Tapi itu hikmat. Apa yang terjadi? Yang punya anak bilang jangan. Daripada itu anak mati kasih sama dia. Punya kasih. Tapi yang gak punya anak bilang gak apa-apa. Penggal bagi 2. Salomo bilang apa? Ini ibu yang aslinya. Pertanyaan dengan hikmat yang begitu luar biasa. Kok bisa seorang Salomo sampai dia babak belur akhirnya. Bahkan anak-anaknya bermasalah dan kerajaan Israel terbelah sesudah Salomo. Kok bisa? Siapa tahu?
Yang dapat saya kasih hadiah. Boleh bawa pulang speaker, tanggung jawab Pastor Andrew. Kenapa bisa? Orang punya hikmat loh. Maka tempat ini jangan kau banggakan dirimu kalau kau pintar. Gak mungkin gue jebol. Kalau gue sekarang orang pelayanan gak mungkin jebol. Ini orang punya hikmat. Kok bisa sampai babak belur. Dan terakhir dia menyembah berhala. Makanya Tuhan sangat kecewa lihat Salomo. Kenapa? Siapa tahu? Ayo cepat jawab. Oh iya. Oh luar biasa. Engkau calon pendeta sayang, luar biasa. Saya suka namanya siapa sayang? Willy ya. Ini luar biasa, dia antusias, betul ya karena kesombongan. Nah tapi ada satu hal yang membuat kenapa Salomo seperti ini. Yuk kita buka, makan tempat ini bapak-bapak hati-hati ya. Loh kenapa Bu Indri? Ayo kita lihat. 1 Raja 11 ayat 3 sampai dengan 6. Ia mempunyai berapa? 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hati daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istri mencondongkan hatinya pada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuhnya lagi dengan berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Apa yang pertama? Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa jebol seorang yang punya hikmat? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena dia punya pergaulan. Bayangkan istrinya ada 700, gundinya 300. Siapa yang kayak begini? Gak ada betul. Punya istri satu udah pusing betul. Ini 700 istrinya, 300 gundiknya. Ini bicara tentang apa Bu Indri? Akhirnya dia terlena. Karena dia pikir musuhku udah gak ada. Hei iblis hari-hari ini gak pakai musuh yang kelihatan serem. Iblis pakai hari-hari ini musuh yang bagaimana? Ini apa? Comfort zone. Semua engkau rasakan, semua oke-oke aja. Gua gak ada masalah. Makanya dia mulai lengah. Dan dari mana lengahnya? Dari 700 perempuan dan tadi 300 gundik. Yaitu apa? Pergaulan. Hati-hati pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan anggap enteng. Jangan kau pikir gak mungkin saya jatuh. Walaupun teman saya semua narkoba Bu Indri gak mungkin. Siapa bilang lebih gampang mana? Namanya siapa tadi? Filia. Filia coba tarik. Tapi jangan Ibu Indri jatuh ya. Lebih gampang mana? Aku tarik Filia apa Filia tarik saya? Yes, lebih gampang membawa orang ke bawah jatuh daripada membawa orang naik kepada Tuhan. Makanya gak heran, jebol. Sehebat-hebatnya kita, jangan pernah bilang, gua gak mungkin jatuh. Itulah Salomo. Jebol! Memang tetap masih beribadah di GSJS, tapi hatinya sudah mendua. Halo? Hari Minggu kelihatan semuanya kayak malaikat di sini. Tapi hari Senin, waduh, tukang tipeng di sana. Di sini ada tukang tipeng? Karena saya bisa melihat orang tukang tipeng loh. Saya ada punya urapan khusus. Betul? Ini Salomo kenapa bilang memang dia hikmat. Tapi apa dia gak jaga pergaulannya. Hati-hati dengan pergaulan. Halo, kalau pergaulan yang mengiming-imingkan selalu. Memuji-muji selalu. Itu bukan dari Tuhan. Pergaulan yang baik adalah orang yang berani mengatakan kekurangan kita, kesalahan kita. Mengasih masukan sama kita. Jadi jangan bangga dengan teman-teman bilang. Ya tapi rambut saya nih. Apa sih ini? Oh kipas. Oke. Dikatakan tadi pergaulan. Jangan anggap enteng. Jangan pernah bilang gak mungkin saya jatuh. Sehebat-hebatnya kita, kalau engkau punya pergaulan yang buruk, pasti akan jatuh. Itu kata Rasul Paulus. Salomo berhikmat, tapi dia izinkan. Kenapa? Karena di kelilingnya itu cantik-cantik, lucu-lucu, imut-imut. Iblis hari-hari ini gak pakai jenggot. Iblis hari-hari ini gak pakai badan keker. Iblis hari-hari ini pakai yang imut-imut, yang lucu. Maka engkau anggap gak mungkin gue jatuh. Amin. Halo? Itu celah. Jangan anggap enteng, itu celah. Karena dengan siapa kau bergaul, jadi itulah kita. Pasti. Makanya baik bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang baik, kayak saya. Betul? Cari pergaulan yang orang-orang yang semangat. Karena kalau cari pergaulan yang orang yang memble, yang pesimis, pasti kita akan pesimis. Tapi cari orang yang berapi-api. Supaya kita juga berapi-api di akhir zaman ini, betul? Jangan ketemu orang, gimana kabarnya? Ya gitu lah. Hanya 3 ada orang Kristen. 3 pergaulan. Yang pertama, pergaulan yang selalu mengeluh. Orang begini, jangan lama-lama ngomong, cukup 2 menit. Kok tes aja mulai. Aduh panas ya. Aduh lama banget ya. Aduh itu udah. Yang kedua, ya mudah-mudahan. Boleh 20 menit. Tapi kalau dia berkata pasti menang. Boleh selama-lamanya kau bergaul sama dia. Amin. Salomo jatuh di mana? Di pergaulan. Celah kecil. Iblis gak perlu celah besar bapak-bapak ibu-ibu. Kecil aja kau buka, jebol. Yang kedua dikatakan adalah siapa? Simson orang pilihan Tuhan, betul? Dari mulai kandungan.
Sudah dipilih, gak boleh minum anggur mamanya. Betul, udah dipilih untuk menjadi Nazir Allah melawan musuh Israel. Ini orang spesial. Tapi kenapa bisa jebol? Kenapa? Karena dia sombong. Mulai merasa badanku kuat, ototku gede. Pasti kalah tuh semua musuh. Orang yang sombong dari mana ketahuan? Mulai kurang jam doanya. Nah, karena merasa gue bisa kok. Gue tahu kok jalan keluarnya. Halo? Sehebat-hebatnya engkau. Modal kita adalah hikmat Tuhan. Dunia ini gak makin tahu. Halo? Kemarin-kemarin orang tergila-gila beli emas, betul? Siapa yang punya investasi emas di sini? Semua rebutan, betul? Sampai loncat pagar, sampai semua segala macam. Sekarang, jebol turun. Beli saham, jebol. Tapi kalau kau punya hikmat Tuhan, beda. Nah, caranya punya hikmat bagaimana? Jangan nggak punya hubungan dengan Tuhan. Modal kita adalah punya hubungan dengan Dia. Halo? Ini apa? Ini apa? Ini manusianya ada nggak ya? Ini Alkitab. Salah satu untuk bisa bangun hubungan dengan Tuhan, tahu pikirannya. Mana pikiran Yesus? Ini pikiran Yesus. Ada 66.000 janji Tuhan di sini. Nah, kalau engkau nggak pernah baca ini, terus engkau yakin engkau bisa menghadapi keadaan sekarang? Nggak bisa. Simpson pikir ototnya bisa membuat dia segala-galanya, kagak bisa. Pas diikat rambutnya, ketahuan dia punya rahasia. Jebol, matanya dicungkil, jadi penggiring di penjara. Dan terakhir jadi pelawak, dipermalukan habis-habisan. Saya mau tanya, yang bikin Simpson susah, Simpson apa Tuhan? Simpson, gara-gara apa? Sombong. Orang sombong bukan karena engkau melihat orang miskin gak mau lihat. Orang sombong waktu jam doanya berkurang. Very simple. Bagaimana dengan jam doa kita? Masihkah engkau punya hubungan intim dengan Tuhan? Atau jam doa memang jam doa hanya pas makan samcan. Tuhan berkati samcan, jangan kena kolesterol Tuhan, jangan kena kolesterol. Halo, itu bukan doa. Doa itu artinya apa? Kita mendengar, dia ngomong. Kita ngomong, dia mendengar. Itu bicara tentang connection, hubungan, relationship. Karena Kristen itu bukan agama, Kristen adalah hubungan dengan Tuhan. Maka kita panggil dia Abba Bapa. Halo? Kalau kita sama Bapak kita ngomong, mesti pakai spesial-spesial nggak? Nggak. Anytime engkau bisa ngomong dengan Bapakmu, betul. Suami saya, kita punya anak 4. Suami saya tuh suka touring. Ada yang suka touring sini? Orang Harley? Ada? Luar biasa. Di sini semua pendeta luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bertemu dengan pendeta-pendeta yang luar biasa di tempat ini, betul. Suami saya suka touring, aku juga suka touring. Hanya kalau aku touringnya, mungkin aku agak pilih-pilih dikit gitu loh. Gini-gini nih, umur 66 tahun, touring udah 4.000 kilo tahu. Beda betul ya. Nah, suami saya kalau udah touring itu kan agak capek. Dari Bali langsung Bandung itu lumayan betul. Ada belasan jam lah kali. Pas baru nyampe, belum lagi motor dingin, belum lagi buka jaket, tiba-tiba anak kami yang paling kecil langsung gendong, cuk. Kira-kira itu anak bisa dimarahin gak? Kenapa? Karena itu anaknya. Tapi kalau tetangga yang minta gendong baru urusan sama saya. Betul. Kita tuh anak dengan Bapak. Siapa engkau sampai engkau punya privilege bisa bertemu dengan Bapak langsung ngomong. Gak perlu pakai sekretaris, gak perlu pakai ajudan. Mau ketemu sekarang RI1, boro-boro. Ketemu sama Yesus tinggal call 911. Tuhan Yesus, Bapak pengen ngobrol. Dia kasih waktu loh buat kita. Gak pernah dia bilang sorry ya jam tidur gua. Kalian mau telepon saya sekarang jam 10 malam. Sorry, ketidur. Itu hamba Tuhan. Tapi Tuhan 24 hours bisa kita ajak ngomong. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Hari-hari ini baca ini. Saya mau adakan pengakuan. Hampir 20 tahun saya terjebak. Jebakan Batman. Saya baca Alkitab tapi pakai HP. Nah ini please, kalau memang betul-betul mau, betul engkau konsentrasi, belilah manual Alkitab. Supaya engkau bisa konsentrasi. Karena kalau pakai HP tiba-tiba dibilang, Dimoy, ada Zara gak di sini? Gak ada Zara. Udahlah, apapun namanya lah. Betul? Apa? Uniqlo, oke aku suka Uniqlo. Uniqlo, beli 1 dapat 100. Wah, lupa tuh Lukas. Lupa Markus. Lupa semuanya. Makanya iblis bilang gak apa-apa lu baca Alkitab cukup pakai HP, please. Hari-hari ini kembali kepada back to the Bible. Beli yang asli. Manual itu bukan berarti kampungan. Manual itu luar biasa. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Satu lagi. Hamba Tuhan yang bernama Yunus. Kok bisa seorang Yunus dimakan dalam perut ikan? Logikanya kan hamba Tuhan kan harusnya kan keren, betul? Diangkat menjadi kepala tidak menjadi ekor, betul? Kok dipermalukan?
Bayangkan, bahkan waktu dijatuhkan ke dalam kapal. Begitu banyaknya orang jahat, mungkin ada pelacur di sana. Kok yang kena undian itu Yunus. Dan akhirnya dimakan perut ikan. Di perut ikan ada macam-macam nggak? Pasti ada. Kotoran ada nggak? Pasti ada. Karena biasanya itu si ikan besar, yaitu buang air besar mungkin setahun sekali. Jadi bayangkan di sekitar itu yang mengerikan. Yunus ini seorang nabi. Kok bisa? Apa Tuhan yang jahat? Kenapa? Wah, kamu memang luar biasa, betul. Betul. Tapi bukan itu banget. Oke, kita buka, yuk kita buka. Tapi saya suka lihat dia. Oke, kita buka ya, biar kita di tempat ini belajar. Coba kita lihat, kenapa Yunus? Apa Tuhan yang jahat sama dia? Apa dia yang, apa? Yunus 3 ayat 10, ini ayat luar biasa. Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka, ini Niniwe ya, berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini bagus gak? Indonesia bertobat. Semua berbalik kepada Tuhan. Ini luar biasa gak? Luar biasa dong, harus saya bilang yes, praise the Lord, luar biasa, betul. Tapi lihat respon daripada seorang nabi yang bernama Yunus. Yunus 4 ayat 1, dikatakan begini. Tetapi hal itu apa? Sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kalau engkau baca ayat ini ada yang aneh gak? Aneh dong. Hamba Tuhan dipakai untuk bawa jiwa pada Tuhan. Pas jiwanya bertobat kok malahan kesel, kok malahan marah. Karena Yunus ini masih menyimpan kepahitan. Makanya hari-hari ini, kenapa makanya kita punya masalah? Ini apa nih? Pare. Kalau kamu ke Bandung, makan batagor, makan bakso tahu enak banget pakai pare, betul. Pare ini rasanya pahit. Selama masih ada kepahitan di kita, ini celah bagi iblis masuk. Pahit, sakit hati, kecewa. Di sini muka-muka kepahitan saya bisa lihat. Gak bisa dibohongin. Mukanya kayak kuda Nil. Memang senyum, tapi senyumnya gini. Hehehe. Tapi orang yang gak kepahitan, beda senyumnya, betul. Wah! Dulu saya kepahitan bertahun-tahun, Maaf Ari, suami saya. Saya mau tanya, orang yang kepahitan, yang rugi siapa? Orang itu atau orang yang dia pahitin sama dia? Diri sendiri. Muka saya dulu ini semua nanah. Leher saya semua nanah. Punggung saya semuanya nanah. Saya punya betis semuanya nanah. Terakhir saya koma dibawa ke Singapura. Perut saya sebesar ini. Karena apa? Tidak bisa masuk apapun. Usus itu semua lengket. Awalnya dari apa? Hati yang pahit. Sumber penyakit itu dari hati yang pahit. Tapi sudah saya belajar mengampunin. Saya sudah belajar menerima. Dan suami saya sekarang udah rekonsiliasi sama kami berdua. Oke gak mukanya? Bilang dong kalau agak oke. Oke gak? Yes, kenapa? Dimulai dari hati semuanya. Nah Yunus ini bukan Tuhan gak sayang sama dia. Tuhan mau pakai Yunus luar biasa. Tuhan pilih Yunus loh untuk menyelamatkan satu kota Niniwe. Tapi kenapa? Karena dia belum beres di sini. Maka iblis hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, ya dia jago. Tahu nggak dia pakai apa? Mana nih barang saya? Barangku kok nggak ada. Tunggu ya, sebentar ya. Loh, kok bisa nggak ada? Inilah hamba Tuhan. Kurang oke. Ya sudahlah, nasib saya rupanya. Iblis hari-hari ini pakai rantai. Dia nggak takut kita ke gereja. Tapi dia ikat kita dengan satu kesombongan kita tadi. Dari mana orang sombong tahu? Dari mulai kurang merasa gak penting-penting banget berdoa. Ya oke lah ya doa sekali-sekali, betul. Siapa di sini yang masih punya tetap jam doanya minimal 1 jam saja setiap hari? Coba angkat tangan. Mau ajak saya berantem nih semuanya? Oke lah, gak 1 jam, setengah jam. Cuman 1 yang masuk surga di sana. Terus ini mau ngapain? Berapa lama berdoanya anakku? 10 menit. Tambah lagi ya. Ya, karena kita butuh Tuhan. Gak bisa. Kita butuh Tuhan. Makanya kenapa seorang Daud bisa menang melawan Filistin, melawan Amalek, melawan Moab, melawan Amon. Tahu kenapa? Dia bukan orang militer loh. Dia gak pernah sekolah militer. Dia gak pernah sekolah di West Point di Amerika. Dia orang biasa, tukang angon kambing. Tapi karena punya hubungan. 7 kali sehari masuk ke rumah Tuhan. Maka dia bisa dapat hikmat. Melawan musuh bagaimana. Maju, depan, kanan, belakang. Dia punya hikmat luar biasa. Hari-hari ini kalau engkau orang bisnis tanpa hikmat, jebol. Amin. Yang kedua tadi siapa? Yunus. Kenapa Yunus buka celah? Dari mana celahnya? Dari hati. Orang gak bisa lihat loh. Tapi Tuhan tahu.
Makanya kenapa? Susah, buka usaha gagal terus. Betul, rumah tangga, udah mau menikah, cerai, gak jadi lagi. Di rumah kayak kapal pecah. Kenapa? Hati. Karena bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kalau hati kita masih cemar, kagak bisa. Pada hukum terutama di Alkitab, itu adalah hukum kasih. Amin. Halo. Yang pertama tadi adalah celah. Itu yang pertama tentang hakim-hakim. Yang kedua, mari kita lihat. Akhirnya apakah bangsa Israel mati? Apakah hancur? Apakah Yunus akhirnya hancur? Apakah akhirnya Simpson hancur? Apakah akhirnya tadi siapa tuh lagi tadi? Salomo hancur? Jawabannya no. Waktu mereka datang pada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan semua. Inilah kekuatan kita. Semua kita pernah salah, semua kita pernah berdosa. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan lupakan. Tuhan buang ke tubir laut menjadi putih-putih salju. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Nanti minggu depan kita akan merayakan Paskah, betul? Jumat Agung. Itu bicara tentang apa? Sudah dibayar lunas semuanya. Maka jangan tanggung ikut Tuhan. Udah dibayar lunas, kenapa masih mikir utang? Kita gak ada lagi utang. Semua udah dilunaskan sama Tuhan. Udah dicap stempel lunas. Artinya engkau sudah bebas melakukan apapun bersama dengan Tuhan. Tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi, tidak ada tunjuk-menunjuk. Dulu hidup saya paling gak bahagia. Kenapa? Karena dosa saya terlalu banyak. Bahkan keluarga saya sendiri pun tidak boleh salaman sama saya. Kenapa? Karena Indri pernah melakukan hal yang tidak baik. Jangan salaman sama dia. Kalau salaman masuk neraka, bayangkan. Bertahun-tahun saya alamin. Maka saya mindernya luar biasa. Merasa gak layak. Hei, dengar baik-baik. Yang merasa gak layak itu bukan dari Tuhan. Saya mau tanya, siapa pahlawan yang dipakai oleh Tuhan? Namanya Gideon. Siapa Gideon? Apakah dia orang hebat? Apakah dia orang jagoan? No. Gideon itu ada orang yang penakut luar biasa. Dan kaumnya paling kecil di Israel. Udah paling kecil, penakut, udah double handicap betul. Kok Tuhan pakai? Karena Tuhan tuh gak pernah ngeliat orang, kalau mau lihat orang, tunggu dulu, pabriknya berapa nih? Sekolahnya apa nih? Koneksinya banyak gak? Tuhan gak pernah lihat itu loh. Tuhan bisa pakai setiap kita, asal engkau mau dan rela. Maka aku bangga sama Tuhan Yesus. Aku orang yang jorok, yang kotor, yang najis. Tuhan bisa pilih saya. Saya bilang, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Oke Tuhan, mau Tuhan. Jangan udah banyak cincong, udah banyak masalah, banyak cincong lagi. Jual mahal. Muka-muka jual mahal saya bisa lihat gak di sini? Bisa. Ayo Ci, ayo kok. Sampai gemes betul. Halo. Gideon ini orang yang penakut super duper abis. Tapi yang luar biasa bisa dipakai dia untuk menghancurkan semua patung-patung Baal yang ada di desanya. Tuhan kalau mau hidup seorang begini loh. Dari yang penakut menjadi yang berani luar biasa. Dari yang bodoh menjadi pintar luar biasa. Dari yang jelek menjadi cantik luar biasa. Dan gak perlu Korea, gak perlu oplosan. Tuhan kita ciptakan langit dan bumi. Hal itu kecil banget sama dia. Asal mau. Jangan jual mahal. Bilang kanan kiri, maka lu jangan jual mahal. Bilang ayo. Bilang. Jangan jual mahal. Karena dikatakan tadi di sini Gideon. Kau boleh baca mana buktinya Gideon orang yang biasa. Gak diperhitungkan oleh dunia. Coba kita buka yuk. Hakim-hakim. Siapa Gideon? Biar engkau lihat sendiri siapa dia. Coba kita lihat ya. Gideon. Mana tadi dia? Hakim-hakim 8 ayat 28. Demikianlah orang Midian tunduk pada orang Israel. Oh bukan, ini dia. Gideon yang tadi penakut dipakai Tuhan 40 tahun loh. Luar biasa. Demikianlah orang Midian tunduk pada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Bayangkan seorang penakut. Mana bukti dia penakut? Hakim-hakim 6 ayat 15. Perhatikan waktu Tuhan mau pilih dia. Jawabnya padanya, Tuhanku, dengan apa akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara orang Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini gak pede habis. Tapi lihat apakah Tuhan langsung meninggalkan dia? Enggak, Tuhan bilang aku yang menyertai engkau. Allah Immanuel. Kita hebat bukan karena kita, karena ada penyertaan Tuhan. Maka jangan pernah, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Tuhan bisa pakai setiap kita. Tuhan bisa pakai setiap kita. Jangan pernah bilang, saya kayaknya gak mungkin Bu Indri. Siapa bilang? Asal engkau mau dan rela. Ada orang mau tapi gak rela. Ada orang rela tapi gak mau. Gak bisa. Harus 2, 2 in 1. Betul? Nah, dikatakan tadi Gideon ada dipakai Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat. Kita akan lihat yang ketiga. Kalau begitu Tuhan pakai Gideon 40 tahun, betul? Berarti keren gak? Halo? Keren gak?
Keren. Berarti kalau dilihat-lihat Gideon ini orang yang cinta Tuhan, pasti dong keturunannya aman-aman. Betul? Halo? Ya dong, betul. Orang dia cinta Tuhan, 40 tahun semua Israel aman, betul. Dan dia juga melakukan apa yang menjadi bagian dia. Menghancurkan patung-patung Baal itu resikonya tinggi loh. Itu bisa dicincang loh dia dengan keluarganya. Tapi dia akhirnya lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan pasti urus keluarganya dong, betul? Pertanyaan saya, apakah betul? Mari kita lihat yuk, ini yang ketiga. Coba kita lihat yang ketiga. Yang ketiga. Hakim-Hakim 8 ayat 33 sampai 35. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal. Dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Bayangkan, tadi Baalnya ada, dihancurkan sama Gideon, semua aman. Tapi kemudian Gideon mati, mulai lagi mereka menyembah Baal. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubaal, yaitu Gideon. Seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan pada orang Israel. Ya, jadi dilupakan nih si Gideon. Yang paling mengerikan Hakim-Hakim 9 ayat 5 dan 6. Perhatikan ini. Ia pergi, ini adalah Abimelek, anak daripada Gideon. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak Yerubaal. Jadi 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam anak bungsu Yerubaal tinggal sendiri karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Melo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat kota Terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Waktu kau baca ini apa? Ini anak kandungnya Gideon semua loh. Ada 71 anaknya. 71 anaknya. Dan akhirnya namanya Abimelek. Ini adalah anak bundiknya daripada si Gideon. Dan dia bunuh ini semuanya. Abang-abangnya, kakak-kakaknya yang satu bapak. Mungkin banyak ibunya. Ini dia bunuh semua, dia cincang mati semuanya. Hanya satu yang melarikan diri. Kok bisa? Hamba Tuhan loh. Halo? Kok bisa? Ini anak hamba Tuhan, ini bukan anak penjahat. Ini anak hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Kok bisa anaknya seperti itu? Membunuh anak kandungnya sendiri, abang-abang kandungnya. Kalau mungkin lain bapak, lain ibu beda. Bukan tetangga, betul? Bukan keluarganya. Ini keluarga sendiri dan dibunuh di batu yang sama 70 orang. Kalau engkau baca lagi. Elia. Samuel, maafkan saya. Samuel itu orang yang sangat cinta Tuhan, betul? Dia mengurapi dua raja, Daud dan Saul sekaligus. Tapi kalau engkau lihat anak-anak Samuel pun kok bermasalah. Mereka terima suap. Mereka hakim yang gak benar. Satu lagi, anak siapa? Anak Eli. Dikatakan mereka berzina dengan orang-orang dalam gereja. Ini hamba-hamba Tuhan semua. Menurut kita kok bisa? Halo, jawabannya sederhana. Di mana seorang papa? Di mana seorang mama? Waktu kita tidak hadir pada keluarga kita, gak heran keturunan kita hancur semuanya. Jangan bangga dengan harta yang kau miliki. Mungkin kau punya antam banyak. Kau sudah siapkan buat anak-anakmu 100 ton satu orang. Atau mungkin karena antam mahal, engkau pakai silver lah sekarang. Engkau sudah siapkan silver. Aman anak saya Bu Indri, udah aman. Atau minimal kau udah siapkan sertifikat. Kau beli di gunung semuanya untuk anak-anakmu. Halo? Aman anak-anak saya pasti. Karena semua sudah saya siapkan Bu Indri. Ada sertifikat, ada antam, ada lagi apa. Betul? Apa lagi? Gak sampai di sana, masih ada lagi. Mana dia? Barang saya. Oh, ini ibu-ibu yang paling suka. Wish. Berapa krat ini, betul? Bu, anak-anak saya perempuan Bu, semua Bu. Nanti takutnya kalau suaminya gak bisa beliin, saya beliin semuanya, betul? Hanya ini yang mau kita wariskan pada anak kita. Sekedar engkau wariskan harta, kau wariskan emas, kau wariskan sekarang sertifikat, kau wariskan sekarang dolar yang sampai numpuk di rumahmu. Itu gak jadi jaminan nih, ini ada dolar saya juga nih banyak. Ini dolar beneran nih, mau? Apa ini yang akan kau wariskan buat anak-anak kita aman? No. Apa jabatan di gereja kita wariskan anak kita aman? No. Jelas dikatakan tadi. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Gideon orang pelayanan Tuhan. Elia orang pelayanan Tuhan. Bukan Elia, Eli. Samuel orang yang didapat dari perempuan mandul.
cinta Tuhan. Tapi anaknya bermasalah semua. Kenapa? Karena gak ada peran yang benar sebagai seorang bapak. Bapak itu imam dalam keluarga. Hai bapak-bapak, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Betul, bukan jadi samsak. Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Bukan malah ngejago. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Waktu keluarga itu rukun, itu adalah warisan yang terbaik. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya undang keluarga di tempat ini, suami istri. Maju ke depan. Nih, mau saya kasih ini. Ayo maju, cepetan. Suami istri 2. Satu yang suami istri yang udah menikah, baru menikah. Sama yang sudah menikah 100 tahun. Ayo maju ke depan. Ayo cepetan. Waktu kita doang habis. Ayo. Suami istri. Ini nubuatan nih. Ayo cepetan. Maju ke depan, sini. Ini mah ngajak berantem saya nih semuanya. Ini gak ada yang menikah sini. Tapi kayaknya udah opung-opung semua di sini saya lihat. Yang sudah menikah, ayo maju cepetan. Mau nggak? Mana suamimu? Oh kagak bisa. Ayo suami istri mana? Maju ke depan. Suami istri. Ayo dong cepet dong. Aduh ini bagaimana sih kalian punya gembala itu pada orangnya heboh banget loh. Pastor Andrew itu orangnya seru banget. Ini jemaatnya kok model kayak begini. Mana suami istri? Ayo yang kata. Gini ya, yang gak ngaku suami istri Tuhan ambil pasangannya hari ini. Coba, mana suami istri? Ayo suami istri, saya minta 2 pasang aja. Cepetan, ayo. Nah gitu dong, sini Pak. Aku udah lihat kalian dari tadi. Saya sudah lihat, sangat melihat. Maju Pak, naik ke atas. Satu lagi, ayo cepetan. Satu lagi, sayang. Aku udah ngeliat kalian dari tadi. Ya, Tuhan mau pakai hidupmu. Mana, satu lagi. Suami istri. Jangan suami orang. Yes, ayo maju ke depan. Sini. Ini anak dengan mama. Sama anak dengan bapak. Ayo maju cepatan. Bapak dengan anaknya atau mama dengan anaknya. Maju cepat. Boleh dengan bapak. Come. Bapak bertobat engkau. Sini sayang, sini. Ya, ini luar biasa. Tadi namanya siapa? Filia, dia luar biasa loh. Saya percaya Tuhan mau pakai dia. Karena Tuhan ngelihat orang tuh dengan cara yang berbeda dengan kita ngelihat. Oke, ambil ya. Mau ambil berapa banyak juga boleh. Banyak banget. Kamu tuh basa-basi kayak mau ambil 2 gitu loh. Boleh, ambil. Oke. Bisa? Oke, ini suami istri. Namanya siapa Pak? Clean. Ibunya? Eli. Oke ya, ambil. 2. Ini papa mama, papa dengan anak ya. Bapak siapa namanya? David. Tadi siapa Cynthia kan? Filia. Oke. Nah, ambil ya, udah ya. Coba, itu kan ada anggur ya. Kita mau jadi berkat bagi keluarga kita enggak? Coba suami istri, yang suami kasih ke istri, yang istri kasih ke suami. Dimakan, ayo. Bapak juga kasih ke anak. Dimakan. Habisin. Enak gak? Enak. Kalau rumah tangga seperti itu enak gak? Banget. Waktu ada kerukunan. Waktu ada hadir pada saat dibutuhkan. Karena gak selamanya kita senang loh. Kadang-kadang suami lagi sedih. Apa salahnya istri ada mendampingin? Pak, it's okay Pak. Waktu istri sedih karena udah menopause. Ada sini istri menopause? Kadang-kadang kurang percaya diri. Suami bilang dong, mah gak apa-apa walaupun kamu sekarang udah agak tidak menarik. Tapi hati kamu, ya gak apa-apa, ngaku sok. Pak Ari sama saya itu selalu seperti itu. Pokoknya kamu itu walaupun umur 66, tapi kamu tuh tetap cantik di mata saya. Oh iya. Yes, enak kan anggurnya? Ya, itulah kekristenan. Itulah keluarga sebenarnya. Waktu kalian lakukan ini, kalian sudah mewariskan kepada anak-anak kalian yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk semuanya. Mau lagi anggurnya? Boleh saya kasih. Oke, ya. Silakan duduk. Semua diberkatin. Gak jadi jaminan. Memang betul kata Tuhan, anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Tapi kalau kita tidak hadir pada saat anak kita butuh, pada saat suami kita butuh, pada saat istri kita butuh, kita membuat hancur keluarga kita dengan tangan kita sendiri. Belajarlah dari Gideon. Awalnya dia bagus, tapi dia sudah mulai tidak hadir. Karena istrinya ada banyak. Saya percaya kalau 71 anak, kira-kira berapa istri? Mungkin gak cuma satu istri anak yang 71, tidak mungkin. Minimal mungkin istrinya ada 15, betul? Anggaplah satu anak, satu istri punya anak 5. Ngebayang gak punya istri 15? Bapak ini suami istri? Suami istri bukan? Bapak kalau punya istri 15 gimana kira-kira? Pasti repot Bu, betul ya. Satu aja susah, betul.
Makanya gara-gara dia terlalu memilih hal-hal yang gak penting, hancur rumah tangganya. Hari ini putuskan. Halo? Saya bawa oleh lagi nih. Saya tuh orang yang baik ya, saya undang pemusik. Mana aku punya ini? Aku ada lagi hadiahnya. Tapi kok gak ada lagi aku lihat. Kok bisa hilang? Hilang terus ini hadiah saya. Ya udahlah, aku udah bawa kaos. Saya undang pemusik. Siapa di tempat ini mau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa sampai keturunan luar biasa? Jangan hanya untuk kita, wariskanlah yang terbaik bagi keluarga kita. Jangan buka celah kepada si jahat. Celah dimulai dari kesombongan, kurang banyak doa lagi. Celah dimulai dari apa? Hati yang cemar. Celah dimulai daripada apa? Pergaulan yang rusak. Yang kedua, jangan pernah jadi orang yang minder. Keberadaan kita gak penting di mata Tuhan, tapi hati kita sangat penting di mata Tuhan. Amin. Here I am, send me Lord. Ini saya suka, ini dari Charlie Kirk yang meninggal kemarin yang ditembak. Dia punya leher. Saya suka lihat dia. Dia umurnya cuma 30 tahun seperti Yesus. Tapi dia militan abis. Untuk kebenaran dia abiskan semua, dia babat. Maka sampai ditembak karena dianggap terlalu frontal. Mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau ini? Oke, sayang aku udah lihat kamu dari tadi. Come, sini. Ya. Tuhan gak melihat orang harus sempurna. Tuhan melihat orang yang mau. Namamu siapa? Di sini aja sayang, namanya siapa? Veju, siap untuk bawa jiwa kepada Tuhan? Ya, pakai gimana caranya? Kok gitu? Oke, bawa. Kalau nggak bisa bawa ngajak orang, pakai doa. Jadi sebelum ajak orang, doa dulu. Tuhan, tolong Tuhan. Namanya siapa Tuhan? Waktu engkau punya hati, Tuhan perhitungkan ya. That's for you sayang. Ya, Tuhan berkatin ya. Saya sudah cetak ini hampir 2.000 lebih. Setiap kita pelayanan sama Pak Ari pasti kita bagi-bagi. Dan biasanya orang yang tadi mau bunuh diri, banyak. Mereka akhirnya berubah. Yang LGBT kembali pada Tuhan. Yang sudah mau cerai abis itu bisa kembali bangun rumah tangganya. Cara Tuhan berbicara kadang-kadang bisa melalui kaos loh. Bisa melalui apa saja. Tergantung respon kita hari ini. Ada yang mau? Oh dari tadi ya udah sini sayang. Engkau dari tadi pengen dapat sini. Luar biasa ini ibu. Ibu bisa lari? Ya gak bisa lah Bu Indri. Satu lagi? Kalau satu lagi kalau bisa umur 80 tahun ada? Oke Pak, sini Pak. Yes. Ini luar biasa. Dan tadi ibu ini semangat loh. Namanya siapa sayang? Oke. Ibu disayang Tuhan ya. Ya, ibu pakai nanti ini ya. Nanti tunjukin sama banyak orang saya itu mau dipakai Tuhan. Suami mengasih anak. Yes. Oke. Ya, Ya. Tuhan berkatin sayangku. I love you ya. Tuhan berkatin. Bapak, tepuk tangan Tuhan Yesus. Bapak namanya siapa? Oh, orang Batak. Ini adalah hula-hula saya, betul? Ya. Tapi hari ini engkau bukan hula-hulaku, oke? Ito Nelson yang baik, Tuhan sayang. Tuhan nggak ninggalin Ito ya. Yang penting tetap setia sama Tuhan Yesus. Oke? Tuhan berkatin. Yuk kita berdiri semuanya. Sorry. Ampunilah hambanya. Semua diberkatin. Ingat tadi, Hakim-Hakim 6 dan 8. Ada 3 message-nya. Pertama, Tuhan gak pernah punya rancangan yang jelek. Kalau sampai ada yang jelek dalam hidup kita, koreksi diri. Makanya hari-hari ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak, nanti di Moy beli ini. Ini apa? Ngaca. Jangan kita hanya cuman ngacain orang lain. Ngaca diri kita. Masihkah kita punya hati yang tulus sama Tuhan? Ngaca diri kita. Apakah kita masih sombong di mata Tuhan? Sudah mulai kurang berdoa. Gak penting doa-doa. Yang penting pokoknya gue masih bisa lakukan semuanya. Please. Yang satu lagi, hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang suka memuji-muji kita. Yang suka mengangkat-angkat kita. Itu pergaulan yang buruk. Tapi pergaulan yang bisa mengingatkan dosa kita. Itulah pergaulan yang sejati. Yang kedua, jangan minder. Betul? Mungkin di tempat ini engkau dianggap sudah kartu merah. Betul? Tapi bola gak jadi ya. Jadi gak sih bola? Bola dunia. Ini gak ada suka bola ya. Ini manusia gak sih di sini? Ditanya apa aja kagak ngerti gitu loh. Ya. Kalau saya suka bola, tapi gak jadi nih gara-gara si Amerika.
Padahal rencana saya pengen ke Amerika menonton bola. Tapi gak jadi. Ya untung lah, jadi gak beli tiket, betul. Mungkin engkau di tempat ini sudah kartu merah. Karena engkau pernah masuk penjara, engkau pernah narkoba, engkau pernah bercerai, engkau pernah apapun yang tidak baik. Tuhan bisa pakai hidup kita. Dan yang ketiga, wariskan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bukan warisan antam, bukan warisan silver, bukan warisan sertifikat, bukan warisan juga berlian 100 karat. Tapi wariskanlah iman kita tentang Yesus. Hadir pada saat anak-anakmu butuh. Hadir pada saat suamimu butuh. Hadir pada saat istrimu butuh. Hadir pada saat orang tua kita butuh. Amin. Saya undang berdiri semua. Nah ini kan sekarang kan udah menang nih. Betul? Gideon udah menang nih. Walaupun dia punya anak bermasalah, tapi engkau yakin gak engkau menang? Mau gak pilih lagu yang semangat? Aku kalau lagunya Memble, aku mau tidur soalnya. Boleh gak agak diganti lagunya? Cari lagunya, ini tentang keluarga. Nanti saya mau suami istri. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan anakmu. Jangan pegang tangan istri orang dan suami orang. Please, 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 please. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo pegang pasanganmu. Susah dikalahkan oleh kesadarannya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat lawannya? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebentar. Agak di luar jalur dikit. Semangat dong. Katanya lebih dari pemenang, muka kayak kuda nil. Semangat dong. Saya mau semua loncat ya. Loncat. Nanti langsung turun berat badan. Lumayan. Betul? Ayo sekali lagi. Haleluya.